Di balik pintu besi Pengadilan Militer 315 Kupang, sebuah kebenaran kelam mulai terkuak. Bukan hanya satu atau dua, tetapi 17 prajurit duduk sebagai terdakwa dalam kasus kematian tragis Prada Laki Namo, seorang prajurit muda yang seharusnya memiliki masa depan panjang di medan juang. Auditor militer menuntut pemecatan dari dinas TNI, restitusi penuh kepada keluarga, dan hukuman penjara yang tak main-main. 15 prajurit Tamtama dan Bintara dituntut 6 tahun, sementara 2 perwira, Letda Ahmad Tarik dan Letda Made Juni Arta, dituntut 9 tahun karena peran dan kelalaiannya dalam malam kelam tersebut. Di ruang sidang yang dipenuhi aura tegang, saksi-saksi mulai bicara. Rekaman CCTV, laporan medis, hingga pengakuan yang selama ini terkubur perlahan muncul ke permukaan. Persahabatan, hierarki, dan loyalitas militer diuji habis-habisan. Dan di tengah semuanya, berdiri Riko, sahabat dekat Laki, yang menyaksikan bagaimana satu persatu fakta menghantam dinding-dinding keheningan. Kasus ini bukan sekadar perkara disiplin. Ini adalah kisah tentang kebenaran yang dipaksa keluar, konflik batin para prajurit, dan pertarungan terakhir demi keadilan. Selamat datang di rangkaian cerita. Tuntutan berat dibacakan. Perjalanan sidang yang mengungkap rahasia, mematahkan kebohongan, dan mengguncang struktur satuan dari dalam. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Rabu, 10 Desember, pukul 8.45 WITA. Langit Kupang masih cerah ketika kendaraan taktis milik polisi militer memasuki halaman Pengadilan Militer 315 Kupang. Di dalamnya, 17 prajurit yang menjadi terdakwa kasus kematian Prada Laki Namo duduk berderet dengan wajah tegang. Mereka bukan lagi para prajurit yang gagah dan percaya diri seperti saat menjalani dinas harian. Hari ini mereka tampak seperti manusia-manusia yang dihimpit rasa bersalah, ketakutan, dan ketidakpastian tentang masa depan. Terdakwa itu terdiri dari para Tamtama, Bintara, hingga 2 perwira, Letda Infantri Ahmad Tarik dan Letda Made Juni Arta. Selama persidangan sebelumnya, keduanya selalu menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena pangkat yang lebih tinggi, tetapi karena peran mereka dinilai paling menentukan dalam rentetan peristiwa yang merenggut nyawa Prada Laki. Begitu kendaraan berhenti, para polisi militer membuka pintu belakang. Satu persatu terdakwa turun, tangan mereka tidak diborgol, tetapi dijaga ketat. Suasana hening menggantung di udara. Kamera beberapa wartawan yang mendapatkan izin khusus berdering, klik-klik-klik, mengabadikan momen ketika para terdakwa berjalan memasuki gedung pengadilan. Di antara mereka, seorang tokoh yang akan tampil konsisten dalam keseluruhan kisah ini adalah Sersan II, Serda, Jono Prasetya, salah satu Bintara yang juga menjadi terdakwa. Jono berasal dari Madiun, sudah berdinas 7 tahun, dikenal rekan-rekannya sebagai sosok yang disiplin, tetapi emosional. Sejak awal sidang, Jono adalah yang paling sering terlihat memejamkan mata lama-lama, seolah ingin kembali ke waktu sebelum tragedi itu terjadi. Di serambi gedung pengadilan, beberapa keluarga terdakwa sudah menunggu. Mereka tidak diperbolehkan memberi salam atau memeluk, tetapi hanya bisa menatap dari jauh. Dari barisan itu, Ibu Jono, wanita parubaya berkerudung biru, tampak menggenggam tasnya erat-erat sambil berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan anakku." Sementara itu, dari sisi yang berbeda, terdapat keluarga korban. Lydia Namo, ibu dari Prada Laki, duduk dengan wajah dingin dan tatapan lurus ke depan. Tidak ada senyum, tidak ada kata-kata. Ia ditemani kakak almarhum Laki, Rian Namo, yang sejak awal proses hukum tidak pernah absen menghadiri sidang. Mereka duduk di kursi yang berbeda dari keluarga terdakwa, seolah ada garis tak kasat mata yang memisahkan dua dunia, dunia pelaku dan dunia korban. Pukul 9.58, lonceng kecil di sudut ruangan berbunyi, pertanda majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Semua orang berdiri. Ketegangan meningkat saat Kolonel CHKR Santoso, hakim ketua, melangkah ke podium bersama 2 hakim lainnya. Di depan mereka, duduk Mayor Chandra Wisnu, auditor militer yang sejak awal menangani kasus Prada Laki. Mayor Chandra adalah sosok yang tegas, tidak banyak bicara, dan selalu berbicara dengan nada datar tetapi menikam. Kehadirannya saja sudah membuat sebagian terdakwa menelan ludah. Setelah ruang sidang dinyatakan terbuka, Kolonel Santoso mengetuk palu. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama 17 terdakwa, dibuka dan terbuka untuk umum, ucapnya. Ruang sidang mendadak sunyi. Tidak ada suara gerakan. Tidak ada batuk.
Hanya terdengar dengung halus dari pendingin ruangan dan detak jarum jam dinding. Semua orang mengetahui bahwa agenda hari ini adalah pembacaan tuntutan, dan apapun yang keluar dari mulut auditor akan menjadi babak besar dalam hidup para terdakwa. Mayor Chandra bangkit dari kursinya, membuka map tebal berisi berkas tuntutan yang sejak awal dipegangnya dengan sangat hati-hati. Ia menatap sejenak para terdakwa sebelum memulai. Dalam perkara pidana militer mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian Prada Laki Namo, ia berhenti sejenak. Suaranya berat, namun jelas. Auditor militer telah menyimpulkan hasil pemeriksaan, keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Serda Jono menelan ludah keras-keras. Letda Tarik menggenggam pena yang ada di depannya sampai buku jarinya memutih. Letda Made mengusap keningnya pelan. Saat Mayor Chandra mulai membaca rangkuman kejadian, ruang sidang seakan surut ke dalam suasana muram. Ia memaparkan kronologi yang terjadi pada malam dan pagi sebelum Laki dinyatakan meninggal. Tindakan hukuman fisik, tekanan kelompok, hingga situasi yang tidak terkendali. Walaupun banyak dari mereka sudah mendengar kronologi ini berkali-kali, setiap pengulangan tetap terasa seperti pisau yang menancap di tempat yang sama. Ketika nama-nama terdakwa disebut satu persatu dalam peran masing-masing, air mata beberapa keluarga terdakwa mulai jatuh. Tetapi yang paling menarik perhatian adalah reaksi keluarga korban. Tetap diam, tetapi tatapan mereka menusuk seperti tidak bisa dikalahkan oleh waktu atau kelelahan. Mayor Chandra lalu menutup bagian pembukaan dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan tercekik. Maka dengan ini, auditor militer menyatakan tuntutan terhadap para terdakwa akan dibacakan dalam poin-poin berikutnya. Kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya terasa dalam. Seolah seluruh ruangan sedang menunggu palu takdir untuk dijatuhkan. Ketika sidang memasuki agenda inti, suasana di Pengadilan Militer 315 Kupang bukan lagi sekadar tegang, tetapi berubah menjadi arena di mana masa depan, karir, keluarga, dan keadilan saling bertabrakan. Narasi hari itu belum selesai. Justru baru saja dimulai. Setelah pembukaan tuntutan dibacakan, suasana ruang sidang Pengadilan Militer 315 Kupang perlahan berubah lebih mencekam. Agenda sidang berlanjut pada pemaparan ulang rekonstruksi kejadian, bagian yang dianggap paling penting dalam menguatkan gambaran peran masing-masing terdakwa pada malam tragis yang merenggut nyawa Prada Laki Namo. Mayor Chandra Wisnu berdiri, menyalakan proyektor yang sejak awal sudah disiapkan oleh petugas pengadilan. Lampu ruangan diredupkan, membuat wajah para terdakwa tampak semakin pucat di bawah bayangan redup yang bergoyang-goyang di dinding. Di layar muncul tulisan tebal, kronologi peristiwa, kasus Prada Laki Namo. Semua mata mengarah ke depan. Dari kursi terdakwa, Serda Jono menahan napas ketika slide pertama muncul. Ia tahu, ini adalah bagian yang paling berat untuk dilihat kembali, karena setiap detik dalam rekonstruksi itu adalah kenyataan pahit yang tidak bisa dibantah. Adegan 1. Awal mula hukuman. Dalam rekonstruksi terlihat markas kompi tempat para prajurit bertugas. Mayor Chandra menjelaskan bagaimana peristiwa itu bermula dari pelanggaran disiplin kecil yang dilakukan oleh Laki. Dari kesaksian, Laki dianggap lambat memenuhi perintah, hingga akhirnya beberapa rekan senior memberinya hukuman fisik. Mayor Chandra membacakan potongan keterangan saksi. Awalnya hanya push up, Pak Hakim. Tapi makin lama, makin keras. Di barisan kursi penonton, Ibu Laki menutup wajahnya. Rian Namo memegang pundak sang ibu sambil menatap layar tanpa berkedip. Mereka sudah melihat rekonstruksi ini sebelumnya, tetapi setiap tayangan tetap terasa seperti menonton kematian Laki untuk kedua kalinya. Serda Jono tampak gelisah. Dalam video rekonstruksi, namanya muncul sebagai salah satu prajurit yang berada di sekitar tempat kejadian ketika hukuman diberikan. Walau tidak disebut sebagai pelaku utama, keberadaannya di lokasi membuatnya terseret dalam pusaran kasus yang jauh lebih besar dari dirinya. Adegan 2. Eskalasi kekerasan. Slide berikutnya menampilkan bagaimana hukuman fisik yang awalnya ringan berubah menjadi tindakan penganiayaan. Dalam rekonstruksi, divisualisasikan bagaimana beberapa prajurit, yang kini juga duduk di kursi terdakwa, melakukan tindakan yang melampaui batas. Mayor Chandra menjelaskan dengan suara rendah namun tajam. Eskalasi kekerasan terjadi ketika beberapa prajurit memberikan pukulan tambahan, tanpa izin komando yang jelas. Nama-nama mulai disebut, satu persatu. Setiap nama yang dipanggil membuat terdakwa tersebut menunduk lebih dalam. Di barisan perwira,
Letda Ahmad Harik terlihat menutup mata sejenak ketika rekonstruksi memperlihatkan momen ketika ia masuk ke area itu. Menurut analisis auditor, sebagai perwira yang hadir di tempat kejadian, Harik seharusnya menghentikan tindakan itu. Tetapi ia tidak melakukannya. Sementara Letda Made Juni Arta, yang dalam beberapa kesaksian disebut memberi instruksi tertentu, tampak mengatur napas. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tetapi jemarinya mengetuk meja tanpa henti. Tanda bahwa ia sangat paham betapa krusialnya detik-detik itu. Adegan 3. Detik terakhir. Saat adegan terakhir rekonstruksi muncul, seluruh ruangan membeku. Tayangan memperlihatkan saat di mana Laki Namo sudah tidak mampu lagi menahan rasa sakit. Dalam rekonstruksi tergambar tubuhnya yang limbung, kemudian jatuh ke lantai dengan suara yang membuat sebagian keluarga terdakwa menutup mulut. Meski hanya rekaman ulang visualisasi, adegan itu sangat realistis. Seorang prajurit dalam rekonstruksi menggambarkan Laki yang terengah-engah, memegang dada, dan terkulai tanpa tenaga. Kami kira dia pingsan biasa, Pak. Kesaksian itu diputar di layar. Di kursi terdakwa, beberapa prajurit mulai berkaca-kaca. Serda Jono menunduk, kedua tangan di antara lututnya, tubuhnya sedikit bergetar. Ia mungkin bukan pelaku pemukul utama, tetapi rasa bersalah yang menghantuinya sejak hari kejadian itu kini kembali membabi buta. Sementara itu, Mayor Chandra memaparkan hasil visum, adanya luka-luka internal, memar di beberapa titik, serta indikasi kelelahan ekstrim yang memicu kerusakan organ. Kombinasi tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa, baik langsung maupun tidak langsung, mengarah pada kegagalan tubuh Prada Laki. Penjelasan itu membuat keluarga korban tak kuasa menahan air mata. Bagi mereka, apapun alasan atau kesalahan Laki sebelumnya, tidak ada yang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Reaksi ruang sidang. Begitu rekonstruksi berhenti, lampu kembali dinyalakan. Ruangan masih sunyi, seperti semua orang kehilangan kata-kata. Hakim Kolonel Santoso menatap seluruh terdakwa satu persatu. Tatapannya bukan tatapan marah, tetapi tatapan tajam seorang hakim yang melihat betapa fatalnya kelalaian, ego, dan penyalahgunaan wewenang. Apakah para terdakwa memahami rekonstruksi yang ditayangkan? Tanya Kolonel Santoso. Serda Jono menjadi orang pertama yang menjawab. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Saya paham, Yang Mulia. Prajurit lain mengikuti. Ada yang bergetar suaranya, ada yang terbata. Dua perwira berdiri terakhir. Letda Harik berkata dengan nada rendah namun jelas. Saya memahami seluruh penjelasan rekonstruksi, Yang Mulia. Letda Made menyusul. Saya juga memahami, Yang Mulia. Penonton menahan napas. Hanya itu jawaban mereka, tetapi dampaknya sangat besar. Dengan mengakui memahami, mereka mengakui bahwa rekonstruksi itu tidak mengada-ada, bahwa peristiwa itu benar adanya. Momen sunyi yang menusuk. Setelah rekonstruksi selesai, majelis hakim meminta waktu 5 menit untuk berunding singkat. Ruang sidang menjadi hening. Tidak ada yang bergerak. Bahkan napas pun terdengar berat. Di barisan keluarga terdakwa, Ibu Jono menangis pelan. Ia tak lagi peduli dengan tatapan orang lain. Sementara ayah salah satu tamtama terdakwa memegangi kepalanya, seolah sedang dihantam rasa malu dan sedih sekaligus. Di sisi lain, aura keluarga korban sangat berbeda. Mereka tidak menangis keras. Mereka hanya diam. Tetapi aura sakit itu terasa sangat dalam. Lydia Namo sesekali menarik napas panjang, berusaha tetap kuat. Penutup agenda rekonstruksi. Saat hakim kembali ke kursi, Kolonel Santoso mengetuk palu 1 kali. Rekonstruksi dinyatakan selesai. Sidang dilanjutkan ke agenda pembacaan tuntutan. Kalimat itu seperti meniup bara dalam ruangan. Para terdakwa tahu, rekonstruksi hanyalah prolog. Yang lebih menakutkan masih menunggu mereka. Mereka bersiap untuk bagian paling menentukan, bagian di mana masa depan mereka akan berubah selamanya. Setelah rekonstruksi dinyatakan selesai, ketegangan di ruang sidang Pengadilan Militer 315 Kupang tidak surut, justru meningkat berkali-kali lipat. Semua orang tahu agenda berikutnya adalah inti dari persidangan hari itu, pembacaan tuntutan terhadap 17 terdakwa kasus kematian Prada Laki Namo. Mayor Chandra Wisnu berdiri dengan perlahan, menarik napas panjang sebelum memegang berkas tuntutan setebal hampir 2 inci. Kertas-kertas itu tampak berat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga karena isinya menyangkut nasib,
karir, dan masa depan 17 prajurit yang kini duduk di kursi terdakwa. Di pojok ruang sidang, jam dinding menunjukkan pukul 11.17 WITA. Namun bagi semua yang hadir, waktu seakan berjalan 2 kali lebih lambat. Pembukaan tuntutan. Mayor Chandra membuka kalimat pertama dengan suara mantap. Berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, serta rekonstruksi peristiwa, auditor militer menyimpulkan bahwa 17 terdakwa terbukti melakukan tindak pidana militer. Potongan kalimat itu saja sudah cukup membuat beberapa terdakwa terperanjat. Serda Jono, yang sejak awal sudah gelisah, kini mematung. Keringat mengalir deras di pelipisnya meski ruangan terasa dingin. Dari barisan keluarga terdakwa, napas tertahan terdengar nyaris serempak. Beberapa wanita mulai menangis dalam diam. Ada yang menggenggam tas, ada yang memegang tangan suaminya, ada pula yang hanya menatap lantai. Namun di barisan keluarga korban, ekspresi yang terlihat sangat berbeda. Lydia Namo duduk tegak, matanya tidak berkedip, seolah tidak ingin melewatkan satupun kata dari tuntutan tersebut. Rian Namo, kakak laki, mengepalkan tangan di pangkuannya. Peran masing-masing terdakwa dijabarkan. Mayor Chandra membacakan peran tiap terdakwa seperti membedah sebuah kronologi dengan pisau bedah yang jernih dan dingin. Nama demi nama dipanggil, dan peran mereka dijelaskan secara detail. Ada yang melakukan pemukulan, ada yang membiarkan pemukulan terjadi, ada yang dianggap mengetahui, tetapi tidak melapor. Ada pula yang dinilai lalai saat memegang komando. Saat nama Serda Jono disebut, ruangan seperti mengecil. Suaranya bergetar, tetapi ia tetap berdiri ketika dipanggil. Peran terdakwa Serda Jono Prasetya dinilai turut serta dalam tindakan yang menyebabkan eskalasi kekerasan terhadap korban. Meskipun tidak melakukan pemukulan utama, terdakwa gagal mencegah dan melaporkan tindakan tersebut. Kepala Jono tertunduk rendah. Wajahnya merah, bukan marah, tetapi malu dan takut. Dari kejauhan, ibunya menitikkan air mata. Setelah nama-nama prajurit Tamtama dan Bintara selesai dibacakan, Mayor Chandra beralih ke 2 perwira, bagian yang paling ditunggu. Tuntutan paling berat untuk 2 perwira. Suasana semakin tegang ketika Mayor Chandra menyebut. Selanjutnya, terhadap terdakwa Letnan 2 Infanteri Ahmad Tharik. Letda Tharik berdiri dengan tegas, meski ketegaran itu terasa dipaksakan. Ia mengangguk kecil tanda siap mendengar. Sebagai perwira yang berada di lokasi kejadian, terdakwa memiliki kewenangan, wewenang, dan tanggung jawab untuk menghentikan segala tindakan berlebihan di antara prajurit. Namun terdakwa tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan. Dengan demikian, terdakwa dinilai lalai dan membiarkan tindakan penganiayaan terjadi pada Prada Laki Namo. Beberapa wartawan menulis cepat di buku catatan mereka. Lalu nama berikutnya dipanggil. Terdakwa Letnan 2 Made Juni Arta. Letda Made berdiri. Wajahnya masih tanpa ekspresi, tetapi tangan yang bergetar menunjukkan gejolak batinnya. Mayor Chandra menatap langsung ke arah Letda Made. Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa diketahui memberikan arahan kepada beberapa prajurit untuk memberikan tindakan disiplin kepada korban. Arahan tersebut dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan memperbesar eskalasi kekerasan yang fatal. Ruangan hening. Tidak ada bisikan. Tidak ada gemerisik. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar tajam. Pengumuman tuntutan hukuman. Setelah memaparkan peran masing-masing terdakwa, Mayor Chandra mengambil satu berkas terakhir, berkas yang berisi rangkuman tuntutan hukuman. Ia membukanya dengan sangat perlahan. Semua orang menunggu. Bahkan majelis hakim pun tampak mencondongkan tubuh sedikit. Mayor Chandra mulai membaca. Auditor militer menuntut seluruh terdakwa untuk dijatuhi hukuman administrasi berupa pemecatan dari Dinas Keprajuritan. Hampir semua terdakwa terlihat terhuyung. Kata, dipecat, bukan sekadar hukuman. Itu adalah penghapus identitas, uniform, kehormatan, masa depan. Semua hilang dalam satu kalimat. Beberapa istri prajurit langsung menangis nyaring, tetapi petugas pengadilan memberi isyarat agar mereka menahan diri. Kemudian bobot tuntutan semakin berat ketika Mayor Chandra melanjutkan. Selain itu, seluruh terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga Prada Laki Namo sesuai ketentuan yang berlaku. Lydia Namo menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca.
Kalimat itu seperti memberikan perasaan bahwa penderitaan anaknya dihitung dan diakui secara hukum. Namun yang paling mengguncang ruangan adalah ketika hukuman penjara mulai dibacakan. Tuntutan penjara bagi prajurit Tamtama, Bintara. Mayor Chandra menatap barisan Tamtama dan Bintara. Terhadap 15 terdakwa dari unsur Tamtama dan Bintara, auditor menuntut pidana penjara selama 6 tahun. Beberapa dari mereka langsung menunduk, sebagian lainnya menatap kosong ke depan. 6 tahun bukan waktu yang singkat bagi seorang prajurit. Itu cukup lama untuk menghapus masa muda, masa produktif, dan kesempatan memiliki karir. Serda Jono hampir roboh. Ia memegang tepi meja untuk menahan tubuhnya. Tuntutan paling berat. 2 perwira. Saat bagian terakhir dibacakan, semua orang menahan napas. Mayor Chandra menatap Letda Tharik dan Letda Made secara bergantian. Terhadap terdakwa Letda Infantri Ahmad Tharik dan terdakwa Letda Made Juni Arta, auditor menuntut pidana penjara selama 9 tahun. Suara itu menggema, menusuk, menggulingkan harapan. Letda Tharik menutup mata. Air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya jatuh juga. Letda Made hanya mengangguk kecil, tetapi tatapan kosongnya menunjukkan hantaman batin yang tidak bisa ia sembunyikan. Di bangku keluarga, istri Tharik langsung memeluk wajahnya, menangis terseduh. Ayah Letda Made menatap lantai dengan bahu yang turun, seolah semua kebanggaan yang pernah ia rasakan runtuh dalam sekejap. Namun di sisi lain, keluarga korban merasa bahwa untuk pertama kalinya sejak kematian Laki, keadilan mulai tampak. Penutup sidang tuntutan. Setelah semua tuntutan dibacakan, Mayor Chandra menutup berkas. Demikian tuntutan auditor militer. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Kolonel Santoso mengetuk palu sekali. Sidang diskors dilanjutkan setelah istirahat. Saat palu itu turun, seisi ruangan seperti melepaskan napas yang mereka tahan selama hampir 1 jam penuh. Namun satu hal jelas. Hari itu adalah hari di mana nasib 17 prajurit mengalami patah yang tak bisa disangkal. Suasana di ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang kembali memanas. Hari itu, jadwal sidang berlanjut dengan agenda menghadirkan saksi-saksi kunci yang diyakini bisa membuka lebih banyak detail tentang tragedi yang merenggut nyawa Prada Laki Namo. Mereka yang dipanggil bukan hanya saksi dari satuan Yonif tempat para terdakwa berdinas, tapi juga beberapa petugas jaga dan anggota yang sempat ikut melihat kondisi terakhir Laki sebelum dinyatakan meninggal. Riko kembali hadir di kursi pengunjung. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab akibat kurang tidur. Sejak awal kasus ini bergulir, dia menahan banyak rasa. Marah, kecewa, takut, semuanya campur aduk. Sementara Kapten Suryo duduk tak jauh darinya. Wajahnya tegang, tangan menempel di dagu. Selama 15 tahun menjadi perwira, baru kali ini ia menyaksikan sidang sedalam dan separah ini, yang menyeret begitu banyak prajurit sekaligus. Majelis hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelahnya, satu persatu saksi dipanggil. Yang pertama adalah Praka Dimas, anggota piket malam saat kejadian. Dimas berjalan menuju kursi saksi dengan tubuh kaku. Ia berdiri tegap, namun sorot matanya jelas menandakan ketegangan yang sulit disembunyikan. Ketika sumpah sudah diucapkan, pertanyaan pertama datang dari ketua majelis hakim. Saudara saksi, jelaskan apa yang saudara lihat pada malam sebelum Prada Laki dinyatakan dalam kondisi kritis. Dimas menarik napas panjang. Ruangan mendadak sangat hening. Saya melihat Prada Laki keluar dari barak dengan berjalan agak oleng, seperti habis dipukul. Suara Dimas sedikit bergetar. Saya tanya dia, tapi dia cuma geleng kepala. Dia bilang, tidak apa-apa, Kak. Tapi jelas sekali wajahnya lebam. Riko mengepalkan tangan. Wajahnya memerah. Ia menahan diri untuk tidak berdiri dan berteriak di tengah sidang. Kapten Suryo juga tampak terkejut. Kesaksian itu detail. Lebih detail dari BAP yang pernah ia baca sebelumnya. Auditor langsung mengambil kesempatan. Siapa yang saudara curigai melakukan pemukulan itu? Waktu itu saya melihat 3 orang terdakwa masih berada di halaman belakang barak. Jawab Dimas pelan, mereka terlihat gugup. Semua kepala di ruangan serentak menoleh ke arah 3 terdakwa yang dimaksud. Prada Yolan, Pratu Raymundus, dan Pratu Yunus. Ketiganya menunduk, wajah ditutupi masker, tapi jelas terlihat tubuh mereka menegang. Letda Ahmad Tharik, salah satu perwira terdakwa,
memejamkan mata singkat. Kalimat itu seperti membuka kembali pintu yang sudah lama ingin ia tutup. Majelis mencatat setiap detail. Sidang semakin panas ketika auditor memutar ulang rekaman CCTV gudang logistik, yang menjadi salah satu bukti paling krusial. Video itu menampilkan sosok pradalaki masuk ke ruangan tersebut di malam kejadian, disusul oleh 3 terdakwa hanya beberapa detik kemudian. Rico menahan napas. Momen itu membuat bulu kuduk merinding. Ia tidak pernah melihat langsung rekaman itu sebelumnya. Suara auditor kembali terdengar. Kali ini lebih tegas. Ini waktunya kejujuran. Jika saksi melihat lebih dari itu, katakanlah. Ini menyangkut nyawa seorang prajurit. Dimas tampak ragu. Matanya bergerak gelisah. Lalu ke arah para terdakwa, lalu ke majelis, kemudian ke auditor. Keringatnya menetes. Saya mendengar suara laki memohon. Jangan pukul lagi. Suaranya pecah. Saya tidak masuk karena saya takut. Seluruh ruangan tersentak. Bahkan sebagian pengunjung sampai menutup mulut terkejut. Ketua majelis mengetuk palu, meminta ruangan tetap tenang. Tapi keheningan yang tercipta berikutnya lebih mencekam daripada keributan. Letda Made Juni Arta menunduk semakin dalam. Sementara itu, Letda Ahmad Tarik menatap lurus ke depan. Wajahnya tegang seperti menahan sesuatu yang berat. Kapten Suryo menghela napas panjang, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Ini lebih buruk dari yang pernah saya bayangkan. Setelah saksi pertama, saksi berikutnya dipanggil. Serda Jonas, anggota jaga yang menemukan laki dalam kondisi tidak sadarkan diri. Jonas memberikan kesaksian yang juga membuat suasana semakin berat. Ia menceritakan bagaimana tubuh laki ditemukan tergeletak, kaku, dingin, dengan memar yang tersebar di beberapa bagian tubuh. Ketika ditanya apakah ia menduga adanya kekerasan, Jonas menjawab tanpa ragu, "Ya, Yang Mulia. Tidak mungkin luka seperti itu terjadi karena kecelakaan biasa." Rico memejamkan mata. Hatinya perih, tapi ia ingin tetap kuat. Ia datang bukan hanya sebagai sahabat dekat laki, tapi juga sebagai orang yang ingin melihat kebenaran dibuka seterang mungkin. Beberapa terdakwa mulai terlihat goyah. Pradayolan tampak menunduk sambil menggigit bibir. Pratu Raimundus bahkan sempat mengusap mata, tampak berusaha menahan emosi. Letda Made terlihat memalingkan wajah, sementara Letda Tarik duduk kaku seperti patung. Sidang berlanjut dengan serangkaian pertanyaan tajam dari hakim dan auditor. Namun momen paling mengejutkan terjadi ketika Letda Tarik tiba-tiba mengangkat tangan. "Yang Mulia," katanya pelan namun jelas, "izinkan saya memberikan keterangan tambahan." Ruangan langsung riuh. Majelis hakim mengizinkan. Tarik berdiri. Tubuhnya gemetar halus, seolah kata-kata yang ingin ia ucapkan itu sangat berat. "Saya memiliki tanggung jawab terhadap anak buah saya," katanya, suara bergetar. "Dan saya mengakui bahwa malam itu saya tidak mengambil tindakan yang seharusnya. Saya tidak menghentikan keributan yang terjadi. Saya tidak melindungi pradalaki, dan itu kesalahan besar saya." Pengunjung terpana. Itu pertama kalinya salah satu terdakwa perwira menunjukkan tanda penyesalan secara terbuka. Rico menatap perwira itu tajam, tapi di dalam hatinya ada perasaan campur aduk, antara marah dan lega bahwa akhirnya ada yang berani bersuara. Majelis mencatat dengan seksama, sementara auditor mengangguk kecil. Sidang hari itu ditutup dengan ketegangan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Setelah majelis hakim keluar, sebagian pengunjung langsung berdiri, membicarakan apa yang baru saja mereka dengar. Beberapa terdakwa tampak semakin terpukul, sementara yang lain masih berusaha menyembunyikan ekspresi mereka. Rico keluar dari ruang sidang dengan langkah berat. Di luar, angin kupang yang panas menerpa wajahnya. Namun dinginnya kenyataan yang baru saja ia dengar membuat tubuhnya terasa lemas. Kapten Suryo menghampiri dari belakang. "Kita belum selesai, Rico," katanya pelan namun tegas. "Masih ada sidang-sidang berikutnya, dan saya yakin semua yang terjadi akan terungkap." Rico mengangguk. "Saya hanya ingin satu hal, Kapten. Keadilan untuk laki. Apapun itu." Kapten Suryo menepuk bahunya. Dan hari itu, semua orang sadar, sidang berikutnya akan jauh lebih panas daripada hari ini. Suasana di ruang sidang pengadilan militer 315 Kupang kembali memanas. Hari itu,
Jadwal sidang berlanjut dengan agenda menghadirkan saksi-saksi kunci yang diyakini bisa membuka lebih banyak detail tentang tragedi yang merenggut nyawa Prada Lakinamo. Mereka yang dipanggil bukan hanya saksi dari satuan Yonif tempat para terdakwa berdinas, tapi juga beberapa petugas jaga dan anggota yang sempat ikut melihat kondisi terakhir Laki sebelum dinyatakan meninggal. Riko kembali hadir di kursi pengunjung. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab akibat kurang tidur. Sejak awal kasus ini bergulir, dia menahan banyak rasa. Marah, kecewa, takut, semuanya campur aduk. Sementara Kapten Suryo duduk tak jauh darinya. Wajahnya tegang, tangan menempel di dagu. Selama 15 tahun menjadi perwira, baru kali ini ia menyaksikan sidang sedalam dan separah ini, yang menyeret begitu banyak prajurit sekaligus. Majelis hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelahnya, satu persatu saksi dipanggil. Yang pertama adalah Praka Dimas, anggota piket malam saat kejadian. Dimas berjalan menuju kursi saksi dengan tubuh kaku. Ia berdiri tegap, namun sorot matanya jelas menandakan ketegangan yang sulit disembunyikan. Ketika sumpah sudah diucapkan, pertanyaan pertama datang dari ketua majelis hakim. Saudara saksi, jelaskan apa yang saudara lihat pada malam sebelum Prada Laki dinyatakan dalam kondisi kritis. Dimas menarik napas panjang. Ruangan mendadak sangat hening. Saya melihat Prada Laki keluar dari barak dengan berjalan agak oleng, seperti habis dipukul. Suara Dimas sedikit bergetar. Saya tanya dia, tapi dia cuma geleng kepala. Dia bilang, tidak apa-apa, Kak. Tapi jelas sekali wajahnya lebam. Riko mengepalkan tangan. Wajahnya memerah. Ia menahan diri untuk tidak berdiri dan berteriak di tengah sidang. Kapten Suryo juga tampak terkejut. Kesaksian itu detail, lebih detail dari BAP yang pernah ia baca sebelumnya. Auditor langsung mengambil kesempatan. Siapa yang saudara curigai melakukan pemukulan itu? Waktu itu saya melihat 3 orang terdakwa masih berada di halaman belakang barak. Jawab Dimas pelan, mereka terlihat gugup. Semua kepala di ruangan serentak menoleh ke arah 3 terdakwa yang dimaksud. Prada Yolan, Pratu Raymundus, dan Pratu Yunus. Ketiganya menunduk, wajah ditutupi masker, tapi jelas terlihat tubuh mereka menegang. Letda Ahmad Harik, salah satu perwira terdakwa, memejamkan mata singkat. Kalimat itu seperti membuka kembali pintu yang sudah lama ingin ia tutup. Majelis mencatat setiap detail. Sidang semakin panas ketika auditor memutar ulang rekaman CCTV gudang logistik, yang menjadi salah satu bukti paling krusial. Video itu menampilkan sosok Prada Laki masuk ke ruangan tersebut di malam kejadian, disusul oleh 3 terdakwa hanya beberapa detik kemudian. Riko menahan napas. Momen itu membuat bulu kuduk merinding. Ia tidak pernah melihat langsung rekaman itu sebelumnya. Suara auditor kembali terdengar. Kali ini lebih tegas. Ini waktunya kejujuran. Jika saksi melihat lebih dari itu, katakanlah. Ini menyangkut nyawa seorang prajurit. Dimas tampak ragu. Matanya bergerak gelisah. Lalu ke arah para terdakwa, lalu ke majelis, kemudian ke auditor. Keringatnya menetes. Saya mendengar suara Laki memohon. Jangan pukul lagi. Suaranya pecah. Saya tidak masuk karena saya takut. Seluruh ruangan tersentak. Bahkan sebagian pengunjung sampai menutup mulut terkejut. Ketua majelis mengetuk palu, meminta ruangan tetap tenang. Tapi keheningan yang tercipta berikutnya lebih mencekam daripada keributan. Letda Made Juni Arta menunduk semakin dalam. Sementara itu, Letda Ahmad Harik menatap lurus ke depan. Wajahnya tegang seperti menahan sesuatu yang berat. Kapten Suryo menghela napas panjang, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Ini lebih buruk dari yang pernah saya bayangkan. Setelah saksi pertama, saksi berikutnya dipanggil. Serda Jonas, anggota jaga yang menemukan Laki dalam kondisi tidak sadarkan diri. Jonas memberikan kesaksian yang juga membuat suasana semakin berat. Ia menceritakan bagaimana tubuh Laki ditemukan tergeletak, kaku, dingin, dengan memar yang tersebar di beberapa bagian tubuh. Ketika ditanya apakah ia menduga adanya kekerasan, Jonas menjawab tanpa ragu, "Ya, Yang Mulia. Tidak mungkin luka seperti itu terjadi karena kecelakaan biasa." Riko memejamkan mata. Hatinya perih. Tapi ia ingin tetap kuat. Ia datang bukan hanya sebagai sahabat dekat Laki, tapi juga sebagai orang yang ingin melihat kebenaran dibuka seterang mungkin.
Beberapa terdakwa mulai terlihat goyah. Pradayolan tampak menunduk sambil menggigit bibir. Pratu Raymundus bahkan sempat mengusap mata, tampak berusaha menahan emosi. Letda Made terlihat memalingkan wajah, sementara Letda Tarik duduk kaku seperti patung. Sidang berlanjut dengan serangkaian pertanyaan tajam dari hakim dan auditor. Namun momen paling mengejutkan terjadi ketika Letda Tarik tiba-tiba mengangkat tangan. "Yang mulia," katanya pelan namun jelas, "izinkan saya memberikan keterangan tambahan." Ruangan langsung riuh. Majelis hakim mengizinkan. Tarik berdiri. Tubuhnya gemetar halus, seolah kata-kata yang ingin ia ucapkan itu sangat berat. "Saya memiliki tanggung jawab terhadap anak buah saya," katanya, suara bergetar. "Dan saya mengakui bahwa malam itu saya tidak mengambil tindakan yang seharusnya. Saya tidak menghentikan keributan yang terjadi. Saya tidak melindungi Pradalaki, dan itu kesalahan besar saya." Pengunjung terpana. Itu pertama kalinya salah satu terdakwa perwira menunjukkan tanda penyesalan secara terbuka. Riko menatap perwira itu tajam, tapi di dalam hatinya ada perasaan campur aduk, antara marah dan lega bahwa akhirnya ada yang berani bersuara. Majelis mencatat dengan seksama, sementara auditor mengangguk kecil. Sidang hari itu ditutup dengan ketegangan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Setelah majelis hakim keluar, sebagian pengunjung langsung berdiri, membicarakan apa yang baru saja mereka dengar. Beberapa terdakwa tampak semakin terpukul, sementara yang lain masih berusaha menyembunyikan ekspresi mereka. Riko keluar dari ruang sidang dengan langkah berat. Di luar, angin kupang yang panas menerpa wajahnya. Namun dinginnya kenyataan yang baru saja ia dengar membuat tubuhnya terasa lemas. Kapten Suryo menghampiri dari belakang. "Kita belum selesai, Riko," katanya pelan namun tegas. "Masih ada sidang-sidang berikutnya, dan saya yakin semua yang terjadi akan terungkap." Riko mengangguk. "Saya hanya ingin satu hal, Kapten. Keadilan untuk Laki. Apapun itu." Kapten Suryo menepuk bahunya. Dan hari itu, semua orang sadar, sidang berikutnya akan jauh lebih panas daripada hari ini.